Jerman hari ini dikenal sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Industri otomotifnya mendunia, produk-produknya digunakan di berbagai negara, sementara tingkat pendapatan masyarakatnya juga sangat tinggi. Sejak abad ke-14, wilayah yang kini menjadi Jerman telah melahirkan banyak ilmuwan, dokter, dan tokoh penting yang memberikan pengaruh bagi dunia. Jerman juga memiliki banyak peraih Nobel, serta perkembangan panjang dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Kekuatan militernya bahkan membuat Jerman begitu percaya diri hingga memulai Perang Dunia II. Namun, nasib berkata lain. Pada 1945, setelah perang berakhir, Jerman berada dalam kehancuran. Banyak kota luluh lantak akibat pengeboman, industri dan pabrik rusak, sementara jalan serta infrastruktur tidak lagi berfungsi dengan baik. Masyarakat menghadapi kemiskinan dan kelaparan. Lebih buruk lagi, Jerman kemudian terpecah menjadi dua negara, Jerman Barat dan Jerman Timur. Dalam kondisi seperti itu, rasanya hampir mustahil untuk bangkit dalam waktu singkat. Namun, Jerman Barat justru berhasil melakukannya. Pada 1948, pemerintah melakukan reformasi ekonomi besar-besaran. Mata uang diganti dan berbagai kontrol harga mulai dihapus. Kebijakan ini dikenal sebagai ekonomi pasar sosial atau Soziale Marktwirtschaft. Hasilnya mulai terlihat dalam beberapa tahun berikutnya. Pada dekade 1950-an, produk nasional bruto Jerman Barat tumbuh sekitar 8% per tahun. Ekspor meningkat tajam, produksi industri per kapita meningkat lebih dari 3 kali lipat, dan tingkat pengangguran bahkan sempat turun hingga sekitar 0,7%. Dari 1950 hingga 1960, daya beli masyarakat meningkat sekitar 73%. Dalam waktu yang relatif singkat, Jerman Barat berubah dari negara yang baru saja mengalami kehancuran perang menjadi salah satu pusat industri terbesar di Eropa. Periode kebangkitan ekonomi ini kemudian dikenal sebagai Wirtschaftswunder atau keajaiban ekonomi Jerman. Tokoh penting di balik perubahan ini adalah Ludwig Erhard, yang berperan besar dalam menentukan arah baru perekonomian Jerman Barat. Hingga akhirnya, pada 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu kembali setelah lebih dari 40 tahun terpisah. Bayangkan, dari gagasan dan kebijakan satu sosok, sebuah negara yang baru saja hancur akibat perang bisa bangkit dan menciptakan keajaiban ekonominya. Maka jika ada negara lain yang belum menemukan keajaibannya, mungkin mereka hanya belum menemukan satu sosok kunci yang mampu membawa perubahan. Namun, keajaiban Jerman tidak berhenti pada ekonominya. Jerman juga memiliki kota-kota yang penuh keajaiban. Kota-kota tersebut berkembang menjadi modern, tetapi tetap mempertahankan banyak bangunan dan peninggalan sejarahnya. Di tengah gedung modern, pusat perbelanjaan dan transportasi yang maju, masih bisa ditemukan gereja tua, kastil, bangunan bersejarah, dan kawasan lama. Karena itu, Jerman dijuluki sebagai negara yang hidup di masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Salah satu kota yang menunjukkan keajaiban Jerman adalah Stuttgart. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Stuttgart mengalami kehancuran besar akibat pengeboman. Banyak rumah, pabrik, jalan, dan bangunan rusak. Industri kota ini juga ikut hancur. Setelah perang berakhir, Stuttgart mulai dibangun kembali. Industri kembali berjalan dan kota ini berkembang menjadi salah satu pusat industri penting di Jerman. Stuttgart berada di sebuah lembah yang dikelilingi perbukitan, hutan, dan kebun anggur. Kota ini dibangun mengikuti bentuk tanah yang berbukit, sehingga di beberapa bagian kita bisa melihat kawasan perkotaan berdampingan dengan perbukitan dan kebun anggur. Sejarah Stuttgart sendiri sudah dimulai sejak sekitar tahun 950. Saat itu, wilayah ini merupakan permukiman yang digunakan untuk peternakan kuda. Nama Stuttgart berasal dari Stuttengarten, yang berarti taman atau tempat peternakan kuda betina. Kini, Stuttgart dikenal sebagai salah satu pusat industri otomotif Jerman. Kota ini menjadi markas besar Mercedes-Benz dan Porsche, dua perusahaan otomotif yang produknya dikenal di seluruh dunia. Di pusat kota terdapat Schlossplatz, alun-alun utama Stuttgart.
Kawasan ini menjadi salah satu ruang terbuka penting di kota dan dikelilingi berbagai bangunan bersejarah. Di tengahnya berdiri Jubileum Säule, tiang peringatan yang dibangun pada 1841 untuk menghormati Raja Wilhelm I. Di sekitar pusat kota, bangunan-bangunan lama masih berdiri berdampingan dengan gedung modern. Taman, jalan, pusat perbelanjaan, dan ruang terbuka juga menyatu dengan kawasan bersejarah. Stuttgart mampu memadukan sejarah yang panjang, alam, dan industri otomotif terbesar di Jerman. Sekitar 100 km dari Stuttgart terdapat Heidelberg, sebuah kota bersejarah yang berada di sepanjang Sungai Neckar, di antara perbukitan dan hutan di lembah Rhine atas. Kota ini telah menjadi pusat ilmu pengetahuan selama ratusan tahun. Pada 1386, Universitas Heidelberg didirikan dan menjadi salah satu universitas tertua di Eropa yang masih beroperasi hingga sekarang. Di dalamnya terdapat Fakultas Kedokteran Heidelberg, salah satu fakultas kedokteran tertua di Jerman. Selama ratusan tahun, universitas ini telah melahirkan banyak dokter, ilmuwan, dan peneliti. Selain pendidikan, Heidelberg juga memiliki sejarah kota yang panjang. Salah satu bangunan yang terkenal adalah jembatan tua yang melintasi Sungai Neckar. Jembatan ini dibangun dari batu pada akhir abad ke-18, setelah jembatan sebelumnya hancur akibat banjir dan perang. Di atas kota tua terdapat Kastil Heidelberg, yang berdiri di lereng bukit dan menghadap ke Sungai Neckar. Kastil ini sebagian hancur akibat perang dan sambaran petir pada 1764. Bangunannya tidak pernah sepenuhnya dibangun kembali, sehingga kini menjadi reruntuhan besar yang menjadi salah satu tempat paling terkenal di Heidelberg. Menariknya, meskipun kota ini pernah mengalami kehancuran dalam sejarahnya, sebagian besar kawasan Heidelberg tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan besar selama Perang Dunia Kedua. Untuk melihat kota dari atas, terdapat Heidelberg Bergbahn, kereta kabel yang mulai beroperasi pada 1890. Jalur ini menghubungkan kawasan kota dengan perbukitan berhutan di atasnya, dan sebagian perjalanan masih menggunakan gerbong bersejarah yang ditarik ke atas menggunakan kabel baja. Essen merupakan kota yang berada di jantung revolusi industri Jerman. Sejak abad ke-19, kota ini berkembang pesat sebagai bagian dari kawasan Ruhr, wilayah yang kaya akan batu bara, dan kemudian menjadi salah satu pusat industri berat terbesar di Eropa. Perkembangan Essen tidak lepas dari keluarga Krupp. Industri baja, mesin, dan persenjataan mereka mengubah kota ini menjadi salah satu kekuatan industri Jerman. Tambang dan pabrik terus bermunculan, sementara ribuan pekerja datang ke kawasan Ruhr untuk bekerja. Namun, revolusi industri tidak hanya mengubah Essen, tetapi juga budaya bekerja. Jam kerja yang panjang di tambang dan pabrik membuat orang mulai menyadari pentingnya waktu istirahat. Dari sinilah budaya Feierabend semakin kuat, yaitu kebiasaan meninggalkan pekerjaan setelah jam kerja selesai dan menggunakan waktu untuk keluarga, beristirahat, atau menikmati kehidupan pribadi. Karena itulah, hingga sekarang banyak orang Jerman benar-benar memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bahkan menghubungi seseorang di luar jam kerja untuk membahas pekerjaan adalah hal tabu di Jerman. Ketika industri batu bara dan baja mulai mengalami kemunduran, Essen menghadapi persoalan besar. Namun kota ini memilih mempertahankan warisan industrinya sekaligus memberinya fungsi baru. Bekas tambang dan kawasan pabrik diubah menjadi taman, jalur sepeda, ruang terbuka, pusat budaya, dan tempat wisata. Salah satu simbol transformasi ini adalah Zollverein, bekas kompleks tambang batu bara yang kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Essen yang dahulu dikenal karena tambang, baja, dan asap industrinya, kini justru dikenal sebagai salah satu kota hijau di Eropa. Tidak jauh dari Essen terdapat Düsseldorf, kota yang berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi dan administrasi penting di Jerman. Kota ini dikenal sebagai pusat bisnis, mode, pameran dagang internasional, dan sektor keuangan. Kawasan pusatnya juga menarik karena kota lama dan distrik komersial berada berdekatan. Di tepi sungai Rhine terdapat Burgplatz,
salah satu kawasan terkenal di Düsseldorf. Dahulu, tempat ini merupakan lokasi kastil kota. Kini yang tersisa dari kastil tersebut hanya menaranya. Di bagian lain kota berdiri Rheinturm, menara telekomunikasi yang menjadi salah satu landmark Düsseldorf. Tidak jauh dari sana terdapat kompleks Gehry Buildings, dengan bentuk bangunan yang melengkung dan permukaan yang berbeda-beda. Düsseldorf juga mulai banyak menggunakan konsep bangunan yang membawa unsur alam ke tengah kota. Atap hijau dan ruang terbuka menjadi bagian dari perkembangan kawasan perkotaannya. Tidak jauh dari perbatasan Belgia dan Belanda, terdapat Aachen, kota yang memiliki sejarah panjang dan pernah menjadi pusat pemerintahan Kaisar Charlemagne lebih dari 1200 tahun lalu. Charlemagne menjadikan Aachen sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahannya. Karena itu, banyak peninggalan sejarah dari masa kekuasaannya masih bisa ditemukan di kota ini. Bangunan yang paling terkenal adalah Katedral Aachen. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 792 atas perintah Charlemagne. Arsitekturnya terinspirasi dari bangunan Bizantium dan kemudian diperluas dengan gaya gotik. Di dalam katedral terdapat singgasana dan makam Charlemagne. Selama berabad-abad, tempat ini juga menjadi lokasi penobatan para raja Jerman. Tidak jauh dari katedral terdapat Balai Kota Aachen, bangunan yang bentuknya menyerupai kastil dan menghadap ke alun-alun utama. Di depannya berdiri patung Charlemagne yang menjadi salah satu simbol kota. Aachen juga dikenal di Indonesia karena RWTH Aachen University, salah satu universitas teknik terkemuka di Jerman. Disinilah B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia, menempuh pendidikan teknik penerbangan. Nama Habibie membuat Aachen cukup dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Hingga sekarang, kota ini menjadi salah satu tujuan mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di Jerman. Terutama karena universitas negeri di Jerman menawarkan banyak program dengan biaya kuliah yang relatif rendah. Bahkan beberapa tidak mengenakan uang kuliah. Di barat laut Jerman terdapat Bremen, kota yang berada di sepanjang sungai Weser. Sungai ini menghubungkan Bremen dengan laut utara, dan sejak berabad-abad lalu menjadi jalur penting untuk perdagangan. Pada abad ke-14, Bremen menjadi salah satu anggota penting Liga Hansa, jaringan kota perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di Eropa Utara. Hubungan Bremen dengan perdagangan juga membuat kota ini cukup dikenal di Indonesia. Bremen pernah menjadi salah satu tempat penting dalam perdagangan dan pelelangan tembakau, terutama tembakau dari Indonesia yang dikirim ke Eropa. Di pusat kota terdapat Marktplatz, alun-alun utama yang menjadi jantung kawasan bersejarah Bremen. Tempat ini masih digunakan untuk berbagai acara, termasuk pasar Natal. Di sekeliling alun-alun berdiri beberapa bangunan penting. Ada Balai Kota Bremen yang memadukan gaya gotik dan Renaissance, serta Katedral Saint Peter yang memiliki perpaduan arsitektur Romawi dan gotik. Selama berabad-abad, Munich menjadi pusat kekuasaan Bavaria. Kota ini berkembang dari permukiman kecil pada abad pertengahan menjadi salah satu kota terbesar di Jerman. Di pusat Munich terdapat Marienplatz, alun-alun utama yang selama ratusan tahun menjadi tempat pasar, perayaan, dan berbagai kegiatan penting kota. Di menara Balai Kota Baru terdapat Glockenspiel, pertunjukan figur mekanis yang menggambarkan peristiwa dari abad ke-16. Tidak jauh dari sana berdiri Frauenkirche, katedral dengan dua menara yang menjadi salah satu simbol utama Munich. Bangunan ini juga menjadi bagian penting dari sejarah dan kehidupan keagamaan kota. Munich juga memiliki kawasan pemerintahan Bavaria. Di pusat kota berdiri kanselir negara bagian Bavaria yang menjadi tempat kerja pemerintahan negara bagian. Di tengah kota terdapat aliran sungai Eisbach yang mengalir dari kawasan Alpen. Saat melewati Taman Inggris, aliran sungai ini membentuk gelombang buatan yang dapat digunakan untuk berselancar, bahkan saat musim dingin. Di tepi sungai Isar berdiri Maximilianeum, gedung yang menjadi tempat parlemen negara bagian Bavaria. Sementara di luar pusat kota terdapat Istana Nymphenburg yang dibangun pada abad ke-17 sebagai kediaman musim panas para penguasa Bavaria.
Munich mampu memadukan sejarah Bavaria, bangunan bersejarah, pemerintahan, dan ruang hijau dalam satu kota. Di timur Laut Jerman terdapat Berlin, ibu kota negara yang memiliki sejarah panjang dan penuh perubahan. Berlin berdiri di sepanjang Sungai Spree dan mulai berkembang sejak abad ke-13. Kota ini kemudian menjadi ibu kota Prusia dan pada 1871 menjadi ibu kota Kekaisaran Jerman. Sejarah Berlin berubah besar setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1961, Jerman Timur membangun Tembok Berlin untuk membatasi perpindahan penduduk ke Berlin Barat. Selama hampir 30 tahun, tembok ini membagi kota menjadi dua bagian. Pada 9 November 1989, Tembok Berlin akhirnya dibuka. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tanda penting berakhirnya pembagian Jerman dan perubahan politik di Eropa. Salah satu bangunan yang paling dikenal adalah Gerbang Brandenburg. Dibangun pada akhir abad ke-18, gerbang ini pernah berada di kawasan yang terpisah oleh Tembok Berlin. Setelah Jerman bersatu, Gerbang Brandenburg kemudian menjadi simbol persatuan. Sungai Spree juga menjadi bagian penting dari perkembangan Berlin. Selama berabad-abad, sungai ini digunakan untuk transportasi dan perdagangan, serta ikut membentuk perkembangan kota. Di pusat Berlin terdapat Pulau Museum, tempat berbagai museum dan bangunan bersejarah berdiri, termasuk Katedral Berlin. Sementara itu, Reichstag menjadi tempat parlemen Jerman. Gedung ini pernah mengalami kerusakan akibat kebakaran pada 1933 dan Perang Dunia II, sebelum direnovasi pada 1990-an. Berlin juga memiliki ruang hijau yang luas. Tiergarten merupakan taman utama kota dengan pepohonan, jalur pejalan kaki, monumen, dan area rekreasi. Di dalamnya berdiri Kolom Kemenangan yang dibangun pada abad ke-19. Di bagian barat kota terdapat Istana Charlottenburg, salah satu bangunan bersejarah terbesar di Berlin dan contoh penting arsitektur barok Prusia. Di negara bagian Hesse terdapat Frankfurt, kota yang dilalui Sungai Main dan memiliki peran penting dalam sejarah serta perekonomian Jerman. Selama berabad-abad, Frankfurt menjadi salah satu kota penting dalam politik Eropa. Antara 1562 hingga 1792, sejumlah kaisar Kekaisaran Romawi Suci dipilih dan dimahkotai di kota ini. Kini, Frankfurt dikenal sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di Jerman dan Eropa. Kota ini menjadi tempat berdirinya Bank Sentral Eropa dan Bursa Efek Frankfurt, sehingga banyak aktivitas keuangan Jerman berpusat di sini. Di tengah kota terdapat Romerberg, alun-alun yang menjadi pusat kawasan tua Frankfurt. Di sekelilingnya berdiri bangunan dengan gaya tradisional yang sebagian besar dibangun kembali setelah mengalami kerusakan dalam Perang Dunia Kedua. Di tengah alun-alun terdapat air mancur keadilan yang sudah menjadi bagian dari kawasan ini sejak zaman Renaissance. Tidak jauh dari sana berdiri Katedral Saint Bartholomew, salah satu bangunan penting dalam sejarah Frankfurt. Katedral ini menjadi tempat pemilihan dan penobatan sejumlah kaisar Kekaisaran Romawi Suci. Sungai Main juga menjadi bagian penting dari kehidupan kota. Salah satu tempat yang terkenal adalah Eiserner Steg, jembatan pejalan kaki yang menghubungkan kawasan kota tua dengan Sachsenhausen. Jembatan ini juga dikenal karena banyaknya gembok cinta yang dipasang oleh pasangan dari berbagai negara. Frankfurt juga memiliki bangunan bersejarah lain seperti Gedung Opera Lama. Bangunan ini rusak berat dalam Perang Dunia Kedua dan sempat dibiarkan sebagai reruntuhan selama beberapa dekade, sebelum akhirnya dibangun kembali dan dibuka pada 1981. Di kawasan sekitar Frankfurt juga terdapat Kastil Burg Epstein, yang berasal dari abad ke-13 dan pernah menjadi kediaman keluarga bangsawan. Frankfurt mampu memadukan sejarah kekaisaran, bangunan tua, Sungai Main, dan kehidupan modern sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di Eropa. Selain kota-kota bersejarah yang penuh keajaiban, alam Jerman juga menyimpan panorama yang luar biasa. Di wilayah selatan, pegunungan Alpen membentang dengan puncak-puncak tinggi, hutan, dan danau yang jernih.
Salah satu pemandangan paling terkenal di kawasan ini adalah Danau Königssee, yang dikelilingi tebing-tebing tinggi dan hutan. Airnya sangat jernih, dan pengunjung dapat menjelajahi danau dengan perahu listrik yang sudah digunakan sejak awal abad ke-20. Di tepi Königssee berdiri gereja Saint Bartholomew dengan kubah merah yang menjadi ciri khasnya. Lebih jauh di dalam pegunungan terdapat Danau Obersee, danau yang lebih tenang dengan air jernih, padang rumput, hutan dan pegunungan di sekitarnya. Di atas kawasan Berchtesgaden terdapat Eagle's Nest, bangunan yang berada di ketinggian dan dibangun pada 1938. Dari sini, pegunungan Alpen dan lembah di sekitarnya terlihat luas. Garmisch-Partenkirchen juga berada di antara pegunungan Alpen. Kota ini terletak di sebuah lembah yang dikelilingi gunung-gunung tinggi. Saat musim panas, kawasan ini menjadi tempat untuk mendaki, sementara musim dingin membawa banyak pengunjung untuk bermain ski. Di dekatnya terdapat Ngarai Partnak, tempat sungai Partnak mengalir di antara dinding batu yang terbentuk selama ribuan tahun. Air mengalir melalui celah-celah sempit dan menjadi semakin deras ketika salju di pegunungan mulai mencair. Di wilayah Allgäu terdapat Kastil Neuschwanstein yang berdiri di atas bukit dengan latar hutan dan pegunungan. Pembangunannya dimulai pada 1869 atas perintah Raja Ludwig II. Kastil dengan menara tinggi dan dinding putih ini kemudian menjadi salah satu kastil paling terkenal di dunia dan menjadi inspirasi bagi kastil Sleeping Beauty milik Disney. Tidak jauh dari Neuschwanstein terdapat Kastil Hohenschwangau yang berdiri di tengah hutan dan pegunungan Alpen. Bangunan ini awalnya bernama Schwanstein dan sudah berupa reruntuhan ketika Pangeran Maximilian II membelinya pada 1832. Kastil tersebut kemudian dipugar dan menjadi tempat tinggal keluarga kerajaan Bavaria. Di sampingnya terdapat Danau Apsi yang dikelilingi hutan dan pegunungan. Raja Ludwig II dikenal sering menghabiskan waktu di danau ini dan disebut sebagai perenang yang baik, bahkan menikmati airnya yang sangat dingin pada malam hari. Di kaki pegunungan Alpen terdapat Fusen, kota dengan sungai Lek yang mengalir di tengahnya. Air sungai berwarna hijau zamrud berpadu dengan pusat kota yang dipenuhi jalan berbatu, rumah-rumah berwarna pastel dan bangunan bersejarah. Di atas kota berdiri Kastil Hohe Schloss, benteng bergaya gotik yang menjadi salah satu landmark Fusen. Kota ini juga menjadi titik akhir rute romantis, jalur yang melewati berbagai kota bersejarah di Jerman hingga mencapai pegunungan Alpen. Masih di Bavaria, terdapat Rothenburg ob der Tauber, kota yang mempertahankan banyak bagian dari masa abad pertengahan. Tembok kota, menara, gerbang, jalan berbatu, dan rumah-rumah setengah kayu masih mengelilingi kawasan tuanya. Alun-alun utama dipenuhi bangunan bersejarah dengan fasad berwarna-warni. Karena bentuk kota lamanya tetap terjaga, Rothenburg menjadi salah satu kota abad pertengahan yang paling dikenal di Jerman. Di bagian barat Jerman terdapat lembah Mosel, yang mengikuti aliran sungai Mosel dari perbatasan Prancis hingga bertemu dengan sungai Rhine. Lereng-lereng bukit di sepanjang sungai dipenuhi kebun anggur yang sudah dibudidayakan sejak zaman Romawi. Jerman memiliki sekitar 2,6 juta orang dengan kekayaan bersih lebih dari 1 juta dolar, atau sekitar 17 miliar rupiah. Jumlah ini menjadikan Jerman negara dengan jumlah jutawan terbanyak nomor 1 di Eropa. Yang menarik, pada tahun 2022, ada sekelompok jutawan di Jerman yang meminta agar pajak orang kaya dinaikkan. Mereka merasa orang yang memiliki kekayaan besar punya tanggung jawab untuk ikut berkontribusi pada negara, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Meski bukan mayoritas, tetapi hal seperti ini cukup jarang terjadi. Ketika banyak orang kaya di negara lain berusaha menghindari pajak, di Jerman justru ada orang kaya yang meminta pajak mereka dinaikkan. Banyak orang kaya di Jerman tidak memilih tinggal di pusat kota. Mereka justru mencari tempat yang lebih tenang di pinggiran kota. Salah satunya adalah Grunwald, sebuah kota kecil di dekat Munich. Kota ini dikenal sebagai tempat tinggal para orang kaya.
mulai dari pengusaha, CEO, artis, hingga atlet profesional. Nah, itulah sedikit cerita tentang Jerman. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.